Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibnu Hajar Ansori selaku dosen pengampu tafsir psikologi. Saya Umi Aziza dari Prodi Psikologi Islam kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep manusia dan struktur psikisnya. Yang pertama yakni membahas mengenai konsep manusia menurut Islam. Manusia diciptakan dari unsur-unsur yang bersifat material dan non-material. Manusia adalah makhluk dua dimensi. Dimensi materialnya disebut al-jism, yakni berasal dari tanah yang disebut dalam berbagai istilah. Istilah pertama yakni ada mintin yang artinya saripati tanah. Yang kedua ada istilah min solsolim min hamaim masnun yang artinya tanah liat yang kering berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Yang ketiga ada istilah min sulalatim min tin yang artinya saripati yang berasal dari tanah. Yang keempat ada istilah min turab dari tanah. Dan yang kelima ada istilah min solsolin kalfakhor yang artinya tanah kering yang menyerupai tembikar. Berikutnya ada dimensi non-materialnya, disebut ar-ruh, yaitu entitas ghaib ciptaan Allah yang langsung ditiupkan ke dalam al-jism. Dalam surah Shad ayat 72 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ yang artinya kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ayat ini menerangkan bahwa setelah menyempurnakan bentuk ciptaannya Allah lalu meniupkan roh kepadanya. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Allah dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya, subbab yang kedua membahas mengenai konsep manusia menurut psikologi. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia. Para ahli psikologi umumnya berpandangan bahwa kondisi ragawi, kualitas jiwa, dan situasi lingkungan merupakan penentu-penentu utama perilaku dan corak kepribadian manusia. Manusia sejak semula ada dalam suatu kebersamaan. Ia senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dan sebagai partisipan kebersamaan, sudah pasti ia mendapat pengaruh lingkungannya. Tetapi sebaliknya, ia pun juga dapat mempengaruhi dan memberi corak pada lingkungan sekitarnya. Manusia dilengkapi dengan cipta, rasa, norma, dan nurani sebagai karakteristik kemanusiaannya, dan juga diturunkan agama agar selain ada relasi sesamanya, juga ada hubungan dengan penciptanya. Untuk subbab yang ketiga yakni mengenai struktur psikis manusia menurut Islam. Dasar penciptaan manusia bukan hanya pada aspek naluriah semata, tetapi ia juga memiliki potensi positif yang diberikan Allah pada dirinya untuk menyempurnakan kekurangannya seperti akal, pikiran, firasat, dan lain-lain. Selain itu, manusia adalah makhluk yang memiliki irodah, yakni kehendak-kehendak yang mulia, bebas menentukan tingkah lakunya berdasarkan pikiran dan perasaannya. Dengan kelengkapan-kelengkapan yang diberikan Allah ini, ia bisa menjadi makhluk yang sempurna, tidak hanya dikuasai oleh aspek biologisnya. Dengan segala potensi dan kelebihan ini, manusia menjadi makhluk yang memiliki tanggung jawab melestarikan alam, mensejahterakan manusia, dan tanggung jawab kepada Tuhan atas segala tingkah lakunya, serta kewajiban mencari ridho Allah. Untuk subbab yang terakhir yakni struktur psikis manusia menurut psikologi. Dalam psikoanalisa Freud, struktur psikis manusia meliputi 3 sistem utama, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian paling orisinil dalam kepribadian manusia dan merupakan gudang penyimpan kebutuhan-kebutuhannya yang mendasar. Selanjutnya, yakni ego adalah komponen pengatur dorongan-dorongan impuls yang merupakan kesadaran terhadap realitas kehidupan.
Adapun superego menuntun idealitas perilaku dengan taat kepada sistem moral lingkungannya. Baik, demikian pemaparan dari saya mengenai konsep manusia dan struktur psikisnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.